Puji nama Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tanganmu, jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa. Boleh berikan senyuman terbaik untuk yang ada di kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan bersama di tempat ini. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih setiamu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu membawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, selamat siap Lesti. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kami datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Karyamu indah bagi setiap kami Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih-Mu Tuhan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa
di hadirat-Mu. Hatiku memandang kasih-Mu, bawa kami Yesus ada di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup ke dalam-Mu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku membawa hati. Ini persembahan kami Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Tuhan Yesusku yang terindah. Kau terindah Tuhan, selamanya ku menyembah. Ini hati kami Tuhan, membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya
kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau selalu ada bersama kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama berkata, amin. Saudara, hari ini saya mau ajak kita bernostalgia. Kita akan bawakan sebuah lagu yang menyatakan penyertaan Tuhan luar biasa buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Semua kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Mari beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Yesus Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Jemaat sendiri katakan, kiri kanan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ayo goyang. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan masih siap memuji Tuhan, Amin. masih siap goyang untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita melompat bagi Yesus. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji saja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nama-Mu. Sama-sama lompat ya. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Hey, 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 bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yang bersuka cita sorakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap memberi karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang memiliki kuasa tidak terbatas dalam hidup kami. Kami mau menyembah, kami mau menyatakan kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkat
terbatas kasih-Mu Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu. Duga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Pernyataannya begitu sempurna dalam hidup kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama kita mau nyatakan, cara-Mu menuntutku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku. Oh, cara-Mu Tuhan, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim
terbatas, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Padamu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu ajaib, jalanmu Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari para diaken boleh maju ke depan. Tak terbatas kasih Tuhan. Caranya Tuhan mengasihi kita itu sungguh ajaib. Tidak dapat dibandingkan dengan caranya manusia. Oleh karena itulah kita kagum akan kasih-Nya. Sekarang kita fokus mengingat karya Yesus di atas kayu salib. Jangan menyelidiki kesalahanmu, tapi lihatlah kasih-Nya yang begitu besar sehingga Dia mau disalib untuk saudara dan saya. Itulah yang kita renungkan pada pagi siang hari ini. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Kita fokus kepada tubuh Yesus yang telah tercabik-cabik. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Oleh darahnya, dengan iman kita berani berkata, aku dikasih tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sakaralama. Haleluya. 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 Haleluya.
lebih dari segala yang Yes, Lord. ada. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam Thank you. lagi Thank ku you, Jesus. cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Lebih dalam. lagi ku cinta Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Deeper in love, season. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Sungguh baik Tuhan. Oh, deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Sungguh baik Tuhan. Terpuji namamu. Kau di atas segalanya. Berfirmanlah. Sementara engkau berfirman, kami percaya setiap kami terima mujizat. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, sekarang sudah masuk di bulan Februari. Tidak terasa ya. Februari itu dikenal namanya dengan bulan cinta, bulan kasih sayang. Saya kaget tadi pagi istri saya langsung bagi-bagi coklat. Antri, apa ini antri? Ternyata bagi-bagi coklat. Coklat itu di bulan Februari itu identik dengan bukti kasih, gitu. Dan di bulan Februari juga masih banyak saudara orang yang Natalan. Habis Natal sepertinya nanti Natalan selesai sampai bulan Maret, April. Habis itu persiapan Natal lagi. Gak terasa memang. Bulan ini dari pusat minggu ini berbicara tentang the acts of love. Bagaimana kegiatan atau aktivitas kasih itu. Kita percaya bahwa Kristus sudah ada di dalam diri kita. Katakan amin. Kristus Yesus sudah ada di dalam hati kita. Dan Yesus itu adalah kasih. Firman Tuhan berkata, jika sumbernya adalah manis, sumber mata air itu adalah jernih, maka yang keluar adalah air yang jernih. Tidak mungkin air yang keruh. Tapi jika di dalam hati itu yang ada adalah Kristus, yang adalah kasih, maka yang terpancar, yang keluar dari hidup kita itu adalah kasih. Saudara pernah makan buah yang manis? Buah jeruk, jika saudara mengharapkan buah itu manis, saudara akan berkata, buah ini manis, buah ini asam atau kecut. Wajahnya datar saja.
Tapi jika buah itu dimakan, baru ekspresinya itu yang membuktikan buah itu benar-benar manis atau asam. Jika saya suka makan buah yang manis, apalagi jeruk, beda dengan Ibu Evi. Suka yang asam-asam Bu ya, karena hidupnya terlalu manis mungkin. Harus diimbangi. Jadi kalau buah itu saya makan dan itu manis, maka ekspresi wajah saya akan berkata, manis loh, enak, mantep gitu. Tapi jika asam, wajah saya juga akan mengekspresikannya. Enggak gitu. Enggak mungkin di dalam asam di wajah berkata, manis loh. Padahal di dalam itu asam. Artinya apa yang dari dalam itu akan terpancar keluar. Dari dalam hati mula terpancar kehidupan. Di hati kita sudah ada Kristus yang adalah kasih. Maka yang keluar otomatis, itu sudah otomatis. Saudara tidak usah memaksakan mengasihi orang, saudara pasti dapat mengasihi orang. Karena apa? Sumbernya adalah kasih. Jika seseorang berkata dia Kristen, sulit mengasihi yang ada hanya dendam, amarah, tapi katanya dia adalah Kristen, maka pasti salah, sumbernya itu salah. Karena dari dalam hati akan terpancar kehidupan. Katakan amin. Mari kita baca firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Jadi mengatakan kebenaran itu, walaupun kebenaran, tetap kebenaran itu disampaikan di dalam kasih. Bukan di dalam amarah, bukan di dalam marah-marah. Walaupun benar, tapi karena penyampaiannya salah, maka responnya yang menerima itu juga salah. Tapi biarlah kebenaran itu disampaikan dengan kasih, di dalam kasih. Terus Efesus 4 ayat 16, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Pada Dia seluruh tubuh tersusun rapi dan erat melalui topangan setiap persendiannya sesuai dengan ukuran pekerjaan masing-masing bagiannya. Dia membuat tubuh itu bertumbuh ke dalam kedewasaan penuh dan membangun dirinya di dalam kasih. Dari pembacaan ini maka akan muncul poinnya adalah membangun dengan kasih. Katakan membangun dengan kasih. Karena Yesus sudah memulai dengan kasih, mengawali dengan kasih, maka segala sesuatu harus dibangun dengan kasih. Yesus memanggil Petrus. Saudara, kalau saya pelajari, kalau kita pelajari, kenapa sih Tuhan memanggil? Itu karakternya berbeda-beda. Karakter Petrus itu adalah bertindak dulu baru berpikir. Itu Petrus. Melakukan dulu, tidak Tuhan, saya tidak akan menyangkalmu. Walaupun bumi ini bergetar, semuanya meninggalkanmu. Tapi sekali-kali saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Kokok. Petrus menyangkal. Dia bekerja dulu, dia bertindak dulu baru mikir. Beda Thomas. Mikir dulu baru bertindak. Sebelum aku melihat. Jadi mikir dulu, enggak mungkin, enggak masuk akal. Lalu Tuhan panggil namanya Matius, yang disebut Lewi. Nah itu untuk memperlengkapi. Jadi semua diperlengkapi dengan baik sehingga kita bisa membaca kitab Injil Matius. Kalau kita baca di ayat seterusnya bagaimana Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi, guru, pengajar, gembala. Tujuannya apa?
untuk membangun gereja Tuhan. Karena kasih itu, maaf ya, kasih itu enggak bodoh. Kasih itu jenius, kasih itu pintar. Karena itu setelah kita menerima kasih, maka segala sesuatu dibangun oleh kasih itu. Sehingga diberikan rasul. Saudara, di gereja ini banyak talenta-talenta yang bagus. Dan saya mengaku itu. Ada Gersom, ada Ocha, ada Pak Erwin, ada Bu Yanti, dan pemain musik yang lain ada Andre, ada Dena, dan semua ada Aci, ada Ibu Evi, ada Pak Legowo, dan semua ada keluarga Pak Noel, semua yang tidak dapat saya sebut. Kita itu punya talenta masing-masing. Tapi semua itu kita pakai untuk membangun. Katakan amin. Bahkan di dalam bekerja pun kita harus membangun kesuksesan itu. Saya tulis seperti ini saudara, coba kita baca poin selanjutnya. Hidup sukses itu dibangun. Katakan amin. Keluarga bahagia itu dibangun. Gereja sehat itu dibangun. Semua tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kita tidak bisa tiba-tiba sukses di dalam satu perusahaan kalau kita tidak membangun karir di sana. Kalau kita tidak lebih giat menunjukkan pekerjaan dibandingkan orang yang tidak percaya. Nah, di dalam 1 tahun kita banyak telatnya. Di dalam 1 tahun kita banyak pelanggarannya, sehingga pada saat ada pengurangan karyawan, maka list yang pertama yang diingat oleh pemimpin adalah kita. Karena apa? Karena kesuksesan secara pribadi itu dibangun, tidak terjadi dengan tiba-tiba. Dan setiap konseling pernikahan, saya berkata kepada orang yang mau menikah, saudara yang mau menikah, dengarkan ini. Kalau kamu mau menikmati surga dunia, menikahlah. Kalau kamu mau menikmati neraka dunia, menikahlah. Pernikahanmu seperti surga atau neraka, bukan Tuhan yang menentukan. Tapi engkau sendiri yang harus membangun pernikahan itu. Pernikahan bahagia tidak terjadi tiba-tiba, bangun bahagia romantis, enggak. Seorang suami harus membangun bekerja sama dengan istri. Tidak boleh suami membangun sendirian. Tidak boleh istri membangun pernikahan sendirian. Kalau hanya suami saja atau istri saja yang membangun di dalam pernikahan, maka pernikahan itu enggak bahagia. Itu hanya pernikahan mempertahankan pernikahan ini supaya tetap utuh. Capek mempertahankan. Banyak yang saya konseling hanya mempertahankan pernikahannya. Mempertahankan pernikahannya. Seharusnya menikmati pernikahannya. Katakan amin. Lihat di Taman Eden. Semuanya fasilitas diberikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, usahakanlah, kelolalah. Artinya kebahagiaan pernikahanmu selanjutnya ada di tanganmu. Jangan kita berdoa, Tuhan kebahagiaanku, kesuksesanku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menentukan masa depanmu. Tuhan berkata, engkau yang menentukan masa depanmu. Engkau yang menentukan, kita yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan rumah tangga kita, katakan amin. Karena Tuhan sudah memberikan karyanya, pengorbanannya, Roh Kudus. Sehingga semuanya itu harus dibangun bersama-sama. Gereja ini juga harus dibangun bersama-sama. Jujur dari mimbar ini saya berkata, saya tidak bisa sendirian. Saya butuh rekan-rekan yang ahli-ahli untuk membangun. Karena jemaat Tuhan ini adalah orang-orang yang luar biasa, maka harus dibangun dengan sesuatu yang luar biasa, dibangun dengan kasih, dibangun mulai dengan fondasi yang kokoh. Saudara kalau melihat bangunan yang kokoh itu, saya melihat bangunan ya, ukurannya sama, 10 kali 20. Tapi saya lihat yang satu 10 kali 20 kok sudah langsung berdiri. Yang satu sama-sama ukurannya, sama-sama hari kerjanya, tapi ini kok masih bangunannya belum berdiri, belum dilihat. Ternyata yang dilakukan adalah
Perbedaannya adalah, oh yang sana hanya satu tingkat toh. Sehingga cepat kelihatan. Yang sini 5 tingkat, 10 tingkat toh, 10 lantai. Sehingga yang dibangun terutama adalah fondasinya sangat dalam. Dibangun bersama-sama oleh para ahli. Suami istri, jangan biarkan istrimu membangun sendirian rumah tanggamu. Suami berkata, kerjaanku kan cari duit. Kerjaan suami mendidik anak-anak, enggak bisa. Harus tanggung jawab suami. Kalau suami membiarkan mendidik anak-anak itu hanya istri, lihatlah anak-anak itu pasti kekurangan sesuatu. Beda dengan anak-anak yang dibangun bersama-sama dengan kasih papa dan mama. Amin. Bangunlah pernikahanmu, bangunlah rumah tanggamu, bangunlah hidupmu, kualitas pelayananmu. Mari kita bangun gereja ini bersama-sama. Katakan amin. Saudara yang sedang berpacaran, lihat pacarmu itu apakah sedang membangun kualitas hidup yang baik, membangun pekerjaan yang baik, atau meruntuhkan pekerjaannya sendiri. Buka mata lebar-lebar, cinta itu bukan buta. Di dalam pernikahan baru istilah cinta itu buta. Kalau di dalam pernikahan jangan buka lagi mata kita. Itu pasangan yang sempurna. Jangan selidiki kekurangan dan kelemahannya. Itu pasangan yang sempurna. Tapi waktu pacaran selidiki semuanya. Sak mama, bapaknya, kakeknya, neneknya selidiki semuanya. Sak penyakitnya selidiki semuanya. Serius. Jangan sampai setelah menikah, ya Tuhan baru aku tahu. Jangan lagi. Stop. Di dalam berpacaran lah selidiki semuanya. Kalau enggak cocok, ganti dong. Kok enak Pak? Di dalam pernikahan enggak boleh ganti. Kalau bicara dalam berpacaran memangnya siapa dia kalau kita putus? Suami enggak, istri enggak. Pastikan, kalau saya bersama dia masa depan saya terjamin. Amin. Karena apa? Saudara melihat kualitas hidupnya selalu dibangun di dalam Kristus Tuhan. Poin selanjutnya. Saya masuk satu poin, sudah tinggal 16 menit. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik, karena hal itu hanya menimbulkan pertengkaran. Sebab, terus ayat selanjutnya, sebab anugerah Elohim yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang. Dari ayat ini kita ambil poin. Aktivitas kasih yang pertama adalah membangun dengan kasih. Yang kedua adalah mendidik dengan kasih. Mendidik dengan kasih, bukan mendidik dengan amarah, bukan mendidik dengan sesuatu yang buruk. Saya waktu sekolah teolog kami disuruh praktek di sekolah minggu. Jadi sebenarnya praktek pelayanan sasaran terutama itu sebenarnya sekolah minggu. Padahal sekolah minggu adalah fondasi yang sangat kuat untuk membangun generasi selanjutnya. Saya dengar teman saya mengajari, nah kalau kamu dipukul sekali, pukul 2 kali balas. Wah, ini mendidik dengan kasih atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu saya bilang, bro, gak salah tuh kamu ngajari gitu. Enggak apa-apa, nanti kan urusan bapaknya itu kalau bertengkar mereka. Wah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mendidik dengan kasih. Di gambar ini diberikan seperti domba Yesus berikan minum. Di mana Yesus memberikan domba itu minum. Saya sengaja memberikan gambar ini. Karena apa? Karena Yesus selalu berbicara tentang bahwa saya adalah gembala, kamu adalah domba. Domba salah satu binatang yang paling bodoh. Karena apa? Domba
tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup mandiri. Domba harus berjalan bersama-sama. Dan domba harus dipimpin oleh pemimpinnya. Pemimpinnya itu harus berjalan di depan, baru diikuti oleh dombanya. Karena itu Yesus berkata, gembala yang baik akan didengarkan oleh domba-dombanya. Domba-dombanya itu akan mengikuti. Jadi karena apa? Dia didik, ada domba yang terhilang dipelihara. Domba yang sesat dipelihara, dicari. Padahal berkali-kali dikasih tahu. Domba itu tetap tanpa arahan, tanpa bimbingan, domba itu tetap sesat. Oleh karena itu, sebagai rekan-rekan yang baik, maka kita harus dengan sabar mendidik yang lain dengan kasih. Katakan amin. Mungkin kita mendidik sekali dua kali. Satu kali kamu dengar, dua kali kamu tidak dengar, tiga kali tidak dengar, selanjutnya wis tak biarin. Dididik dalam kasih seperti pohon ditanam seperti aliran sungai. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dididik itu enggak enak, saudara. Katakan amin. Dididik itu enggak enak. Apalagi ditegur, enggak enak. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin sulit ditegur. Dididik itu enggak gampang, tapi hasilnya itu sangat enak sekali. Dikatakan di Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ayat ini endingnya ayat yang paling disukai orang Kristen. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa saja musimnya pasti berbuah. Tapi sebelum muncul apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja musimnya berbuah, kita baca di atasnya pohon itu ditanam. Ditanam itu ndak enak. Ditanam itu ibarat dididik di sana. Saya selalu ngomong ke anak saya kalau antar sekolah naik motor. Nah, lihat loh anak-anak yang di pinggir jalan lampu merah minta-minta. Itulah anak-anak enggak mau dididik orang tuanya. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau papa mama kadang keras, kadang sangat disiplin untuk mendidik, itu untuk kebaikanmu. Supaya hasilnya berbeda. Anak yang dididik dengan anak yang tidak dididik, itu hasilnya berbeda. Ibu Evi sampai mengirim anaknya ke Padang. Karena dia tahu untuk mendidik itu sangat mahal. Untuk mencapai sesuatu yang diimpikan harus dididik, harus ditanam sedemikian rupa. Saya masih ingat waktu pertama di Jakarta cari sekolah untuk anak-anak. Waduh, sulit untuk cari sekolah. Bukan sulit sekolahnya di mana-mana banyak sekolah. Cuman sulitnya uangnya enggak ada. Kami jual-jual status hamba Tuhan supaya diskon. Diskon sih 50%. Tetap saja enggak mampu bayarnya. Lalu berpikir, wis udahlah sekolah negeri saja. Sekolah negeri status KTP masih Bandung. Enggak bisa. Kami berjuang gimana caranya supaya anak itu sekolah. Karena kami tahu pendidikan itu sangat mahal. Jadi jika saudara saat ini sedang masuk di dalam pendidikan, dididik oleh teman-teman, dididik oleh gembala, dididik oleh tim yang lain. Seperti minggu yang lalu ada master class, itu dididik saudara. Itu untuk mempersiapkan sesuatu yang baik. Karena kita tahu orang yang dididik hasilnya sangat baik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Para murid-murid itu dididik oleh Yesus khusus. Setelah penginjilan ya, ada hari-hari mereka dididik. Seperti ini toh saudara, nanti ada yang pulang, ada yang kumpul. Untuk kita melanjutkan diskusi untuk dididik. Kemarin di hari Minggu dididik. Para rasul, 12 rasul dan murid-murid yang lain itu ada tempat khusus
Demikian juga Paulus, ada tempat khusus mendidik. Dan hasilnya ternyata itu dapat menggoncangkan dunia. Saudara butuh dididik. Katakan saya butuh dididik, 1, 2, 3. Dan saudara juga butuh mendidik dengan kasih. Seperti orang tua. Dan gereja ini, jemaat ini butuh dididik bersama tim-tim yang lain untuk mempersiapkan pelayan Tuhan yang tangguh. Saudara lihat yang pelayanan hari ini banyak yang tadi WL-nya satu adalah dulu sekolah minggu, yang satu adalah sekolah minggu main keyboard. Ini pelayan malaikat, mana yang pemain keyboardnya? Seharusnya dia jadwal apa hari ini? Bass ya. Dia jadwal bass, keyboard enggak ada dia lari ke keyboard. Kalau enggak ada drum dia lari ke drum itu. Sebentar lagi dia lari ke saxophone itu. Kenapa? Itu hasil didikan. Tidak mungkin tiba-tiba Kevin langsung pintar. Mainnya keren tiba-tiba. Tiba-tiba pintar main drum. Enggak ada tiba-tiba. Hasil yang bagus karena didikan yang bagus, katakan amin. Anak-anak mau hasilnya bagus, orang tua didiklah dengan bagus. Kalau orang tua membiarkan anak-anak jangan bermimpi, anak itu hasilnya bagus. Mulai dari sekarang. Firman Tuhan berkata, engkau dididik karena engkau bukanlah anak-anak gampangan. Karena kita adalah anak-anak Elohim. Ahli waris kerajaan surga yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Elohim karena kamu semua sambil menyebutmu dalam doa-doa kami. 3. Di hadapan Elohim dan Bapa kami, Bapa kita, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, tindakan kasihmu dan kesabaranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat ini kita munculkan poinnya adalah merespon dengan kasih. Yang tadi pertama, membangun dengan kasih. Kedua, mendidik dengan kasih. Ketiga, merespon dengan kasih. Nah ini, di sini kita yang sering gagal. Responnya selalu buruk. Di sini orang-orang yang selalu gagal. Coba lihat, munculkan slide berikutnya. Respon yang benar meredakan semua badai, meredakan badai yang besar dan melahirkan karya yang besar. Katakan amin. Itu respon yang benar. Lihat waktu Yesus disalib. Dia merespon apa? Yesus merespon kematiannya dibalas dengan kehidupan. Kehinaan dibalas dengan kemuliaan. Kutuk dibalas dengan berkat. Hukuman dibalas dengan pengampunan. Ditinggalkan dibalas dengan aku menyertaimu untuk selamanya. Respon Yesus itu sangat baik sekali. Saudara, jangan salah merespon. Kalau salah merespon, maka hasilnya buruk. Yusuf dibuang oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya. Tapi setelah dia sukses, dia berkata apa? Oh enggak, terima kasih engkau sudah menjual aku. Terima kasih engkau telah mengkhianatiku. Justru karena itulah aku sukses hari ini. Banyak sekali kita merespon salah. Alami yang buruk. Tunggu kalau nanti, mungkin kalau Pak Erwin, contoh. Tunggu saya jenderal ya, awas gitu ya. Responnya sudah kurang oke. Yang lain juga, tunggu nanti gaji saya lebih besar. Tunggu. Artinya apa? Sebenarnya hari ini dia mau merespon buruk. Tapi belum bisa. Seandainya dia bisa merespon buruk, dia mampu merespon buruk, hari itu juga dia respon dengan buruk. Dia lawan, dia maki, dia hina, dia respon dengan buruk.
Yesus punya kuasa merespon yang buruk. Yesus punya waktu untuk merespon yang buruk. Yesus punya kapasitas untuk merespon yang buruk. Tapi dia tidak melakukan. Dia respon dengan yang baik. Sehingga semua manusia yang percaya kepada Yesus memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Apapun yang terjadi baik di dalam gereja saudara, jangan salah merespon. Gembalanya menegur atau yang lain menegur, salah merespon, kepahitan keluar. Orang tua menegur anak, anaknya marah. Hai anak, jika hidupmu tidak bisa lagi ditegur, diarahkan orang tua, siapa lagi yang bisa mengarahkanmu? Lebih baik orang tuamu yang menegur, yang memarahimu daripada orang tua lain. Daripada orang lain. Barusan saya ngobrol-ngobrol dengan istri tadi pagi. Wanita itu harus dididik benar oleh orang tuanya. Jangan sampai setelah menikah yang mendidiknya adalah mertuanya, sakit. Saya bilang. Lebih baik orang tuanya mendidik, jangan dimanjakan. Daripada nanti mertuanya yang mendidik setelah menikah. Wih sakit itu. Perang-perang itu dalam keluarga. Oleh sebab itu, anak-anak harus merespon dengan baik. Orang tuaku mendidik untuk masa depanku yang terbaik. Katakan amin. Berjemaat juga merespon dengan baik, jangan pernah berpikir. Banyak gereja di mana-mana, seperti lagu yang tadi, kiri kananku ada Tuhan. Di Sunter ini juga kiri kanan ada gereja. Di depan ada gereja, di belakang ada gereja. Nggak suka dengan Yes Jakarta, yang lain banyak. Emangnya cuma Yes Jakarta gereja. Responnya buruk. Kalau seperti ini responnya, percayalah, kemana-mana hasilnya tetap buruk. Lihat contoh di dalam kitab suci, mereka merespon yang baik. Daud dikejar-kejar mertuanya mau dibunuh, tapi dia merespon, saya tidak akan menyentuh melawan mertuaku. Gimanapun dia adalah orang yang diurapi Tuhan, yang melahirkan istriku. Yang melahirkan suamiku, mungkin seperti itu. Banyak yang buruk yang terjadi kepada Daud, tapi responnya terutama kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, responnya sangat baik. Jangan menyentuh. Yusuf responnya sangat baik. Daniel dimasukkan ke gua singa, responnya sangat baik. Justru gua singa itu seharusnya akhiri hidupnya di sana. Justru singa itu tempat dia ngobrol. Hai singa, udah makan siang belum? Saya juga belum makan siang loh. Kita nunggu sarapan ya gitu. Habis itu makan siangnya singa, datang juga yaitu penjaga yang lain. Dipikirnya singa itu jinak. Sehingga diturunkanlah pengawal. Habis belum sampai turun ke bawah. Itu tulang belulangnya sudah habis dimakan oleh singa. Karena responnya baik, percayalah saudara tidak akan dipermalukan, katakan amin. Orang yang responnya baik akan melihat karya yang baik, meredakan semua badai. Padahal masalah kecil, karena respon salah, itu masalahnya itu besar loh saudara. Apalagi di dalam rumah tangga, masalah baju, itu bisa ribut. Padahal responnya, buka lemari gitu ya. Wih pakaian apa ya saya hari ini, enggak ada baju saya. Gitu. Model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 gitu baju semua toh. Dibuka enggak ada. Suami cuman bilang, itu banyak baju. Baju apa ini yang lama semua, responnya kan langsung buruk. Masalah pakaian itu responnya salah bisa bertengkar. Masalah makanan bisa bertengkar. Masalah nonton bioskop juga bisa bertengkar. Masalah jalan-jalan seharusnya jalan-jalan itu bisa bertengkar. Responnya harus baik, saudara. Kemarin saya tutup. Terima kasih Bu Yanti berikan kami durian, itu enak sekali saudara. Itu banyak sekali.
Tapi istriku ini belum puas lo makan durian. Sehingga di dalam mimpi dia selalu bicara, durian pak, durian pak. Saya khotbah di Pontianak durian pak. Di mana-mana durian pak. Saya di gereja durian pak. WhatsAppnya durian pak. Nah kalau kita suami tidak baik saudara, responnya akan gara-gara durian bisa ribut kan. Itu loh Bu Yanti bisa aja. Bu Yanti sudah bikin kita kenyang durian masih belum puas ya. Bisa aja kan seperti itu. Udah tadi malam saya beli durian yang besar 2. Saya pulang. Istriku saya nadanya gitu ya. Apa sih? Lebay gitu. Ini istriku, dia langsung teriak, wah durian. Wih, rumah itu sudah kayak surga saudara. Kalau istri bahagia itu rumah itu langsung suasana surgawi. Tapi kalau suami yang bahagia biasa saja. Tapi kalau istri yang sudah bahagia, sepertinya Tuhan sudah datang. Langsung pakai, saya pulang, saya ngobrol ke Michael, kemarin konseling. Bahagia istriku, saya pulang, dompetku tidak bahagia. Responnya saudara, jangan hanya karena makan respon yang buruk bertengkar. Amin. Badai sebesar apapun, jika responnya baik, badai itu sangat kecil. Tapi masalah sekecil apapun, jika responnya salah, itu bisa menjadi badai yang besar. Responlah, salib itu Yesus respon dengan baik. Sehingga salib diganti dengan kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari pemain musik maju ke depan. Itulah tindakan kasih saudara. Tindakan kasih sudah ada di dalam hidup kita. Mari bangun hidupmu dengan kasih. Bangun rumah tanggamu dengan kasih. Bangun gereja ini kita bersama-sama dengan kasih. Yang kedua adalah mari mendidik dengan kasih. Jika melihat rekan-rekan yang lain melakukan kesalahan, jangan ungkit-ungkit kesalahannya, jangan tegur dengan nada marah atau nada kebencian atau nada kesempatan untuk menjatuhkannya, tapi didiklah dia. Sebab firman Tuhan berkata, kasih karunia itu, anugerah itu mendidik kita meninggalkan kefasikan. Sehingga kita mendidik orang itu dengan anugerah yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Sehingga orang itu sadar, orang ini mendidik saya bukan karena benci, bukan karena marah, tapi dia mendidik saya karena dia mengasihi saya. Karena mengasihi kita, katakan amin. Yang ketiga adalah merespon dengan kasih. Respon dengan kasih. Jangan respon dengan dendam. Jangan respon dengan amarah. Jangan respon dengan kebencian. Itu hanya merugikanmu sendiri. Tidak ada orang yang hatinya dipenuhi dengan amarah dan dendam kebencian, hidupnya bahagia. Yang ada sakit penyakit bermunculan. Penyakit A muncul, penyakit B muncul. Padahal dokter berkata ini penyakit biasa, tapi karena hatinya merespon yang buruk. Tapi biarlah responmu baik. Katakan amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Engkau sungguh baik Tuhan. Saudara, ini minggu yang pertama. Saudara akan menerima pengurapan the acts of love, aktivitas kasih, kegiatan kasih. Karena sudah ada sumber kasih dalam hidup kita, maka akan muncul tindakan-tindakan kasih, membangun dengan kasih, mendidik dengan kasih, merespon dengan kasih. Membangun dengan kasih, mendidik dengan kasih, merespon dengan kasih.
kuasa-Mu, Yesus Tuhan. tak terduga cara-Mu, Kau Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Mari dengan segenap hatimu katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. terbatas kasih-Mu, Tuhan, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Saudara akan menerima pengurapan. Saudara ingat, kita sudah menerima double portion hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Bangunlah anak-anak-Mu, bangunlah pernikahan-Mu, bangunlah gereja ini dengan kasih. Didiklah hidup-Mu dengan kasih. Didiklah anak-anak-Mu dengan kasih. Jangan tinggalkan amarah kepada anak-anak. Dan mari kita bangun gereja ini. Kita didik jemaat dengan kasih. Dan yang terakhir, respon dengan kasih. Jangan respon dengan amarah, dengan kebencian, dengan sakit hati. Karena orang yang merespon dengan kasih akan melihat hasilnya penuh dengan keajaiban. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu masa depan kami, masa depan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Tuhan, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, Di dalam hidupku, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Tuhan Yesus mengurapimu. Biarlah kegiatan, aktivitas kasih itu nyata dalam hidupmu. Itu yang memerintah di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, di dalam hidupmu. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Tuhan mengurapimu. Biarlah di dalam keluargamu, dalam pernikahan, engkau dibangun dengan kasih, dididik dengan kasih, merespon dengan kasih. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu diurapi di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima pengurapan dalam nama Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Sumber kekuatanku, Tuhan yang membangun keluargamu, Tuhan yang mendidik anak-anakmu. Apa yang Tuhan bangun tidak dapat dirobohkan oleh manusia, dan bangunan itu akan berdiri kokoh dan megah. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Masa depanmu, masa depan yang bilang-bilang. Masa depanmu, masa depan yang sukses dan berhasil. Masa depanmu, masa depan yang diberkati. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Hidupmu melimpah dengan kasih Tuhan. Hatimu dipenuhi kasih Tuhan. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Kau diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Kau diurapi, kau diberkati dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Kau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depanmu sukses. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Hidupmu diurapi, kau dikasihi, diberkati, dipelihara Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan Tuhan Yesus. Engkau dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hatimu melimpah kasih Tuhan. Apapun yang kau bangun, apapun yang kau didik, semua berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Engkau diurapi, engkau dipelihara. Terima pengurapan Tuhan. Engkau diurapi, engkau diberkati. Terima pengurapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diurapi, engkau diberkati. Terima pengurapan Tuhan. Engkau diurapi, engkau diberkati. Engkau berjalan dalam kasih. kasih sayangmu melimpah di dalam hidup. Terima pengurapan Tuhan. Keluargamu dibangun oleh kasih Kristus. Engkau akan semakin berkembang. Engkau akan melihat mujizat dan perkara yang ajaib, dan anakmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus diurapi, engkau dipakai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan penghiburan bagimu. Pengurapan itu akan menyertaimu dan membuatmu sehat, kuat dan diberkati. Keturunanmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Kau bersama suamimu diberkati, dipelihara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Ya, mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, Yesus tahu segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidup Yesus. Sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, saudara, kita akan masuk dalam persembahan ucapan syukur atau persepuluhan. Saudara yang membawa persembahan perpuluhan saudara, taruhlah di tangan kirimu dan letakkan tangan kananmu di atas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami atau persembahan ucapan syukur kami, karena kami tahu kami dipelihara oleh kasih-Mu, kami hidup karena berkat-Mu, dan kami percaya hidup kami terus dipelihara dan diberkati Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri persembahan. Haleluya. Amin. Saudara boleh maju ke depan untuk membawanya. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kasih-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami, dan Engkau akan terus melanjutkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami masing-masing. Kami siap Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seno jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Sama-sama kita mau lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih semangat kita lambaikan tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini kita kedatangan rekan keluarga yang luar biasa dari Cirebon. Wah, tepuk tangan dong. Ya, mulai Sabtu kemarin sudah diterima kerja di Jakarta dan akan menjadi tim Yes Jakarta, Pak ya. Kita bangun bersama-sama. Wah, tadi belum ada yang salamin Pak Lukito ya. Boleh disalam dulu kiri kanannya. Selamat bergabung Pak Lukito bersama keluarga di Gereja Yes Jakarta. Ya, diterima di Jakarta Barat. Wah, semakin diberkati berkat Jakarta untuk Pak Lukito dan keluarga. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami yang bergabung melalui Zoom. Ada keluarga Pak Roni Ponto, ada keluarga Ibu Natali, ada keluarga Ibu Fani, ada keluarga Anggita Octavia, dan semua yang bergabung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat yang kami terima di tempat ini berkat yang sama mereka terima. Dan akhirnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jemaat Tuhan, terimalah dan nikmatilah segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.